Kami percaya bahwa jalan Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu ajar kami Tuhan taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, supaya kami dapat menikmati segala kebesaran rancangan Tuhan atas hidup kami. Karena ketika kami taat, maka rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Urapi setiap kami, beri kami kekuatan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami semua membuka hati, tundukkan pikiran, perasaan, roh, jiwa, dan tubuh kami kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap. Iya. Hari ini tema firman Tuhan adalah bijak dalam perkataan, ya. Bagi sebagian orang yang namanya perkataan itu seringkali adalah hal yang biasa saja, ya, karena kita hidup ya tiap hari kita ini berkata-kata. Iya Pak, iya Saudara. Ada yang hari ini belum ngomong? Sudah ngomong semua ya. Namun tanpa kita sadari juga ya, hampir 90% masalah dalam hidup manusia itu terjadi justru karena perkataan. Bahkan perceraian. Ya, seringkali cuma karena kata-kata loh orang bisa cerai. Makanya dibilang bahwa ya, pernikahan itu 80% isinya ngobrol. Makanya yang muda-muda kalau cari jodoh cari yang asik diajak. Tapi ada yang bilang begini, dulu saya waktu pacaran Bu sama suami saya orangnya asik diajak ngobrol, begitu nikah jadi tidak. Ada di sini yang begitu? Tolong angkat tangan. Biar kita baptis ulang ya. Direndam 20 menit. Buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Saudara ya, bijak dalam perkataan. Kalau Tuhan memberikan firman untuk kita bisa lakukan, firman itu selalu ada sebab akibat. Kalau kita mau melakukan, maka ada akibatnya buat kita. Amin. Kalau kita tidak melakukan juga ada akibatnya. Karena firman sudah disampaikan. Nah hari ini kita mau baca, ini ayat dari gereja Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Kita baca sama-sama. Ya 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan ini berkata, hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini, kira-kira hidup kita itu bahagia enggak? Tolong agak mau mikir sedikit. Bahagia enggak? Ya, bahagianya enggak usah terpaksa ya. Ayat ini bilang hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kalau kita lakukan, ada dampak enggak bagi hidup kita? Ada. Kita bahagia? Pasti. Ya. Dikatakan jangan kata-katamu itu hambar. Kalau hari-hari ini kita ya, kalau hambar itu misalnya suami tanya ya, Mah, gunting di mana? Nggak tahu. Nah, itu hambar itu. Nggak ada rasa, kayak sayur tanpa garam. Itu hambar. Sekarang ini Bu, jangankan hambar Bu, ya. Sekarang ini kata-katanya udah nggak hambar lagi, pahit. Pahit, bukan hambar lagi, pahit. Suaminya tanya, Mah, kamu tahu nggak obat saya kemarin di mana? Nggak tahu. Mau lu mati, mau lu hidup, gua juga nggak peduli. Nah ini pahit ini. Ya, udah bukan hambar lagi. Saudara, kalau kita lakukan firman Tuhan ini, pasti hidup kita bahagia. Bukan cuma di dunia, bukan cuma dalam keluarga. Di tempat kita usaha, dalam keluarga, dalam segala hal itu pasti kita ini bahagia kalau mau melakukan. Tapi persoalannya sekarang firman Tuhan suruh kita ini kata-katanya harus penuh kasih. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Ya, prakteknya gimana Bapak Ibu di rumah suami istri? Ya hati-hati loh, banyak perceraian itu terjadi gara-gara salah ngomong.
Ya gara-gara salah kata. Nggak usah kata yang lain-lain aja. Misalnya suami tanya, kita mau makan di mana nih Say? Istrinya jawab, terserah. Waduh, ini kata-kata terserah ini bisa bikin talak 2. Dalam pernikahan, benar nggak? Terserah. Terus suaminya bilang, ya udah kita makan bakmi ya. Aku kan lagi diet, nggak mau makan bakmi. Lah terus apa? Tadi katanya, terus ribut tuh, berantem. Bisa heboh, bisa sampai bawa-bawa keluarga itu masalah kata terserah satu. Jadi saya mau kasih tips buat bapak-bapak. Kalau mau ngajak istri makan, jangan bilang kita mau makan mana. Bilang begini, Say tebak aku mau makan di mana nih. Gitu, nanti kalau istri jawab berarti itu keinginannya. Biar bapak-bapak pengen makan soto, kalau istrinya ngomong bakmi, ikuti aja bakmi. Supaya aman dunia ini, amin. Karena kalau tidak cilaka kau. Ya, laki-laki ini memang di posisi yang serba salah. Ya dia memuji istri, ya kamu hari ini cantik banget loh sayang. Oh berarti cuma hari ini. Lah yang kemarin-kemarin, capcay deh. Tapi ini loh kata-kata ini bahaya saudara. Makanya Alkitab mengajarkan kita untuk bijaksana dalam perkataan. Tapi tidak semudah itu. Bagaimana kita bisa bijaksana dalam perkataan? Ternyata memang sulit. Karena untuk bisa berkata manis, penuh kasih itu nggak bisa hanya pencitraan. Harus keluar dari dalam. Makanya banyak ibu-ibu yang berkata, Bu suami saya, kalau sama orang lain Bu kata-katanya itu manis, ketemu orang itu suami saya itu manis Bu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah Bu, ketemu istri sama anak Bu, ya kembali dia ke bentuk aslinya, monster. Tapi di luar manis. Itu karena dibangun hanya dengan pencitraan. Nggak bisa begitu. Nah kenapa saudara menjadi sulit? Karena ternyata memang Yesus bilang begini. Coba kita buka Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ternyata untuk bisa berkata-kata penuh kasih itu memang harus dari dalam. Baca bersama 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Sama-sama, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari. Jadi hati ini ternyata tempat penyimpanan, perbendaharaan. Semua kata yang keluar dari mulut kita itu keluarnya dari dalam hati. Kalau hati orang pahit, hatinya penuh kecewa, amarah, maka yang keluar juga pahit. Tapi kalau orang hatinya baik, benar, dia hidup kudus, maka yang keluar dari mulutnya juga yang baik. Jadi ini memang gak bisa dibuat-buat. Ya, gak bisa saudara. Ternyata kita harus benar-benar dari dalam hati. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hatinya. Hati ini tempat menyimpan perbendaharaan kata kita, semua perkataan kita. Saya itu ketemu dengan orang Kristen. Mereka bercanda saudara. Bercanda itu terus yang satu tuh emosi. Dia ngatain temennya ini sama-sama Kristen. Ngatain temannya, ih dasar lu ing. Itu keluar begitu aja loh, lancar banget loh. Tanpa ada tekanan dan hambatan. Terus temennya gak mau kalah, dia balas, lu juga dasar bang sat. Kok sat ya, ampuni saya Tuhan. Bang at gitu ya. Maafkan saya keceplosan. Maksudnya kita aja mau meniru itu kan aduh setengah mati mau keluar dari mulut kita kan. Dia tuh berdua itu kata-kata itu saling
Terus saya kaget, saya bilang, ih kamu ini kok bisa-bisanya. Ada loh orang-orang itu saudara yang masih ngomong perkataan kotor itu dari mulutnya itu ceplos gampang aja begitu aja. Nah kenapa bisa seperti itu? Berarti memang perbendaharaannya di sini itu kotor. Ya, karena dia penyimpanannya itu kotor. Jadi yang begitu tuh keluar begitu saja tuh tanpa hambatan. Kalau kita sudah banyak bergaul dengan firman, hidup kita sudah diubahkan Tuhan Yesus. Kita mau ngomong begitu tuh mikir loh. Susah loh keluar dari mulut kita. Setiap daerah itu kan punya kata-kata makian toh. Kata-kata makian yang sangat-sangat kotor. Orang Manado itu banyak kata-kata makiannya. Ya, orang Jawa juga ada yang kata itu sebenarnya kalau diucapkan tabu sekali dan kita membayangkan aja itu udah. Tapi ada loh orang-orang Kristen yang mulutnya tuh ngomong begitu tuh lancar sekali. Nah orang-orang begini saudara itu pasti hatinya itu juga hidupnya juga kotor. Coba kita lihat apa yang Yesus katakan. Ini ayat hampir mirip tapi ditulis di Injil Matius dengan gaya bahasa yang berbeda. Tapi sama Tuhan Yesus yang mengucapkannya. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Kita lihat. Matius 12 ayat 34 sampai 37. Agak keras ini Tuhan Yesus bicara. 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap kata sia-sia yang diucap orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini serius Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Tuhan Yesus bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri itu jahat. Tidak bisa saudara. Ya, jadi orang itu dikenal dari buah perkataannya. Makanya saya selalu bilang kalau ada masalah itu diselesaikan. Karena hati ini tempat penyimpanan. Jangan kamu biarkan kecewa, amarah. Ini kependam, kotor. Yang keluar kotor satu saat meledak. Ada kan istri-istri yang sakit jiwa tuh banyak juga. Tiba-tiba suaminya bangun pagi ngajak omong, diem 1000 bahasa. Bahkan suaminya gak tahu dia salah apa. Ada yang begini bapak-bapak. Kamu kenapa say? Seharian gak ngomong. Puasa ngomong. Tapi kelakuannya marah. Ada juga bapak-bapak yang begitu. Bapak-bapak bencong kalau begitu tuh. Enggak omongan seharian ditanya kenapa say? Ya, tahu sendiri. Kadang kan istrimu itu enggak punya ilmu kebatinan. Yang bisa mengerti bahasa batinmu. Tidak semua orang bisa tahu bahasa batinmu. Jadi kalau ada masalah lebih baik ngomong. Manusia itu punya emosi. Tapi kau jangan berharap orang lain tahu apa yang sedang di dalam hatimu. Tidak semua orang bisa tahu. Jadi kalau ada masalah lebih baik ngomong sebelum meledak. Kalau sudah meledak itu kata-katanya jadi kotor. Jadi salah semuanya. Ada ganjelan sama suami, panggil dong 4 mata. Aku mau ngomong ya sama kamu. Aku tuh gak suka loh kalau kamu gini. Saya tuh kok ada ganjelan. Kita selesaikan ya, kita rubah yang perlu dirubah. Ya yus, kita berdoa yuk. Itu kan selesai. Kalau memang mau dewasa. Tapi kalau orang gak dewasa ya itu diem. Ya ada suami istri ngomong sama saya, suaminya. Saya ini berumah tangga 20 tahun Bu Debi, kita gak pernah berantem. Luar biasa ya, iya karena kita gak pernah ngomong. Makanya gak pernah berantem karena gak pernah ngomong. Puasa ngomong, saking sudah pahit dua-dua. Jadi udah gak mau ngomong. Ya tapi kan kalau begitu juga sakit jiwa. Jangan biarkan amarahmu terbenam. Amarahmu itu tidak padam sampai matahari itu terbenam. Sebelum matahari terbenam, padamkanlah
marahmu. Itu penting untuk jiwamu. Karena banyak orang Kristen itu sakit jiwa. Tiba-tiba diam 1000 bahasa. Siapa yang tahu hatimu? Ya, kau rugi sendiri. Saya dulu punya teman begitu, saudara. Ya, bangun pagi, nggak ada apa-apa, diam. Saya tanyakan, saya salah apa ya? Nggak tahu. Itu bisa diam 3 hari begitu. Ya, lama-lama juga saya sakit jiwa kalau tinggal sama ini orang terus. Tapi orang-orang kayak begitu nggak akan berubah hidupnya. Nasibnya nggak akan berubah. Ya, karena apa? Dengan diri sendiri aja dia nggak bisa selesai. Ayo saudara, mari kita selesaikan karena Tuhan bilang yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hati. Ini perbendaharaan. Semua tersimpan di hati. Makanya perlu kita nih kalau punya gudang nggak kita bersihin, yang datang apa? Tikus, kecoa atau semua yang kotor ada di situ. Yang tadinya kita jadikan tempat penyimpanan bersih layak, jadi nggak bersih karena sudah jadi sarang tikus, sarang kecoa karena tidak pernah dibersihkan. Demikian hatimu. Hati ini tempat penyimpanan, perbendaharaan, perkataan itu keluar dari dalam sini, saudara. Ya, bagaimana kalau kita nggak menjaga kebersihan dari hidup kita? Dan Yesus berkata begini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kelak semua kita ini akan berhadapan dengan yang namanya penghakiman Kristus. Kita semua akan berdiri satu persatu. Dan ternyata di situ kita bukan hanya mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Bukan cuma yang berzina, yang selingkuh, yang nyuri duit orang, gak bayar utang. Ternyata bukan cuma itu. Tapi kita semua juga akan dihakimi karena perkataan kita. Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Jadi mending kalau gak perlu ngomong, tidak usah ngomong. Ya, anak muda sekarang tuh banyak nambah-nambahin kata-kata. Ketemu teman juga, hei apa kabar lu, anjir? Apa ini anjir ini kah? Kalau nggak perlu nggak usah disebut-sebut itu kata sia-sia. Ya, sumpah. Alkitab bilang jangan bersumpah. Anak muda sekarang kalau ngomong sumpah. Cuma mau ngomong, ya lu kok nggak datang tadi kita kumpul-kumpul. Aduh, aku tuh sibuk banget, sumpah. Nggak penting sumpahmu itu. Daripada kau bersumpah sia-sia, malah jadi tanggungan dosa, mending tidak usah ngomong. Ya, ini saudara, ayat ini bilang kita akan berdiri karena menurut ucapanmu kamu akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Loh, ternyata ucapan kita pun menentukan kita ini benar atau tidak. Kita dihukum atau tidak, kita masuk surga atau masuk neraka. Ini nanti pengadilan Kristus loh, kelak ini. Ya, kita akan berdiri semua dan menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kenapa perkataan menentukan? Karena Alkitab bilang, Yesus bilang tadi, perkataan yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kalau perkataanmu tidak benar, berarti hatimu tidak benar. Tuhan melihat hati. Jadi memang itu nggak bisa dibuat-buat. Kita berdoa hari-hari ini supaya hidup kita, perkataan kita ini saudara menjadi perkataan yang membangun. Orang ada salah, panggillah baik-baik daripada kita maki-maki dia, kebun binatang. Pegawaimu salah, panggil, omong baik-baik. Daripada kita maki dia, sebut semua binatang keluar dari mulut. Itu mendatangkan kutuk loh. Perkataan kita itu seperti benih. Yesus berkata sama murid-muridnya begini ketika mereka akan diutus. Yesus bilang, kalau kamu masuk ke satu kota, kamu ketemu orang atau kamu masuk ke satu rumah, ucapkanlah berkat bagi rumah itu atau bagi orang itu. Kalau orang itu layak menerima berkatmu, maka orang itu akan diberkati oleh perkataan berkatmu. Tapi kalau orang itu tidak layak diberkati, maka salam berkat itu akan kembali kepadamu. Sebaliknya kalau engkau mengutuki orang, orang itu tidak layak dikutuk, maka kutuk itu akan berbalik pada kita sendiri. Karena perkataan itu seperti benih yang akan satu saat kita tuai saudara. Makanya hati-hati. Ayo perkatakan yang baik. Ya jangan bilang memang nasibku ini sial kok. Ya kayaknya begini. Cabut itu. Perkatakan yang baik dalam hidup kita.
Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan? Buka Kolose 3 ayat yang ke-16, saudara. Sebelumnya maaf, kita baca dulu Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Karena banyak sekali ayat tentang perkataan yang seringkali terlewatkan oleh orang Kristen nih. Yuk baca bersama 1 2 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan dengan rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itu tidak bisa kita di gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan Allah Bapa kita. Pulang di rumah kita kutuki orang. Dari mulut yang sama keluar berkat dan juga keluar kutuk. Itu tidak boleh demikian terjadi. Ayat berikutnya berkata, baca, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kalau tawar ya tawar, nggak bisa bercampur. Ini adalah gambaran hati. Sekali lagi di dalam Yakobus sama dengan Matius tadi, menggambarkan tentang sebuah pohon. Perkataan itu buah, saudara. Jadi kita mengerti sekarang kalau hati kita tidak beres, ya kita nggak mungkin bisa melakukan itu. Kita lihat Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Bagaimana cara supaya hati kita bersih, perkataan kita baik? Kita baca bersama 1 2 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagaimana kita bisa selalu mengeluarkan kata-kata yang baik? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Mari saudara, perbendaharaan hatimu itu isi dengan firman Tuhan. Ya, baca Alkitab. Banyak orang Kristen tidak mau baca Alkitab. Lalu apa yang mau diisi? Ya, apalagi dengarannya lagu dunia terus. Sekarang banyak lagu-lagu dunia itu yang mempengaruhi orang, saudara. Ya, kalau ada 9 juta, boleh ku pinjam saja semua. Sekarang ini lagu-lagu itu banyak. Saya kemarin pelayanan dijemput, saudara. Ya, yang jemput ini memang dia tuh ajudan sih dia. Tapi ya orang Kristen. Saya tanya, Bapak orang agama apa? Kristen. Saya tuh naik di mobil, saudara. Satu hari saya naik di mobil, dia sakit kepala saya, dengerin lagunya. Baru masuk, saudara, dia putar lagu. Benci, 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 tapi rindu jua. Udah puyeng kepala saya. Saya tahan terus, saya bilang sama suami saya, aduh lagunya ini ya. Ya, rindu, 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 tapi benci juga. Munafik amat lu. Dalam hati saya rindu tapi benci, benci tapi rindu. Tapi ada loh orang-orang tua yang suka dengar lagu begini. Jangan-jangan nih bapak-bapak ini playlistnya juga itu tiap hari di rumah ini. Bertobat kau ya. Lagu-lagu yang gak membangun iman. Lagu-lagu yang alay lebay kalau saya bilang. Saya masih tahan tuh seharian penuh tuh. Walaupun kepala saya puyeng. Saya putar akhirnya YouTube di HP saya kencengin tuh. Biar udah kita kuat-kuatan aja. Hari kedua sama, baru masuk mobil. Itu lagu-lagu yang dulu-dulu yang alay-alay lebay itu. Yang sakit hati, kepahitan, ya, apa sandiwara, apalah itu. Terus saya bilang gini, Mas, maaf ya mas, kau tidak sakit kepala dengan lagu-lagumu ini mas?
Saya aja Mas 2 hari naik mobil udah sakit kepala saya Mas dengar lagumu. Oh iya ya Bu, soalnya cuma ini yang ada. Kau ganti ya Mas ya, mulai sekarang kau ganti itu. Nanti hidupmu gak berubah-berubah, nasibmu gak berubah-berubah. Benci-benci tapi rindu, rindu-rindu tapi benci. Itu apa coba? Yang dimasukin perbendaharaannya yang begitu saudara. Ya gantilah dengan lagu-lagu yang positif, yang bisa menambah iman kita, yang bisa mengisi perbendaharaan kita. Dikatakan ya biarlah engkau itu dengan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dengan segenap hatimu. Orang kalau banyak bersyukur, hatinya itu bersih. Tapi kalau nggak pernah bersyukur, ya udah hatinya itu pahit saudara. Apalagi hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, keadaan makin sulit ke depan. Kita nggak bisa bertahan dengan kekuatan kita. Hanya orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan yang akan mengalami keluputan. Salah satu perkenanan Tuhan bisa turun dalam hidup kita waktu kita ini menjaga perkataan kita. Dan dikatakan dan segala sesuatu yang kamu perbuat, yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ketemu bersaksi saudara, cerita tentang kebaikan Tuhan. Di komunitasmu cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, cerita tentang aduh saya tuh Tuhan tuh baik loh, Tuhan tuh ajaib. Jadi iman kita tuh bertumbuh. Ya bukan yang dicerita apa yang gak penting, yang ini. Ayo kita hari-hari ini punya tanggung jawab pribadi-pribadi. Ingat Alkitab ini firman ini berkata, Yesus yang berkata, nanti di hari penghakiman kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap perkataan kita. Karena menurut perkataan engkau akan dibenarkan dan menurut perkataan pula kita ini akan dihukum. Jadi hukuman atau kehidupan kekal itu ada di tanganmu sendiri. Kita yang pilih. Ya kalau engkau hari ini memilih untuk dihukum, ya udah nggak usah lakukan firman. Tapi kalau engkau memilih untuk mendapatkan hidup yang kekal, ayo kita bertobat hari ini. Kita mulai dari diri kita. Kalau hari ini kita sering mengatakan kata-kata sia-sia, kata-kata kutuk, kata-kata makian, ayo kita bertobat saudara. Ya supaya saudara juga tegur anak, tegur aja pakai firman. Ya nggak usah pakai kata-kata yang negatif untuk mengutuk hidup mereka. Tegur aja pakai firman. Kasih tahu kalau kamu menghormati Tuhan, maka hidupmu pasti dijamin oleh Tuhan. Itu cukup. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Waktu kita ucapkan, Alkitab bilang firman itu berkuasa untuk melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Orang yang mendengarkan firman itu akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara kita sama-sama mau merenungkan firman ini, waktunya sudah habis, kita sungguh-sungguh mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya mulut kami ini penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ajar kami ini supaya apa yang keluar